ladies and gentlemen, welcome back to Dwi Stories. Yap, seperti biasa kali ini kita akan nge-review film lagi guys. Tapi karena dari kemarin aku udah review film dokumenter terus, jadi kali ini aku akan buat yang beda. Genre film yang akan kita review kali ini adalah film horor. Dan guys, aku mau ngasih tahu, karena film yang aku review terakhir kali nggak ada feedbacknya, aku udah nggak lanjutin part 3-nya lagi ya. Sorry banget. Oke guys, jadi kali ini tuh kita akan ngebahas alur cerita film yang berjudul Sinister. Film ini rilis pada tahun 2012 dan berhasil meraih rating IMDb 6,8. Lumayan tinggi ya. Untuk ceritanya sendiri mengandung makna yang dalam banget guys. Emang dari segi visualnya nggak terlalu wah ya, tapi kita bisa main tebak-tebakan di sini guys. Hehehe. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi. Check it out. Jangan lupa berlangganan di channel ini dengan cara klik tombol subscribe supaya kalian tuh nggak ketinggalan review-review film keren aku yang lainnya. Film ini diawali dengan scene beberapa orang yang sedang gantung diri. Digantung lebih tepatnya guys. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah yang tampak sederhana. Terlihat beberapa orang yang sedang menyimpan barang alias packing-packing gitu. Sepertinya mereka baru pindah ke sana guys. Lalu terlihat seorang sheriff datang ke sana. Di sisi lain alias di dalam rumah, mari kita lihat si Ellison, pemeran utama di film ini, lagi ngebujuk anak bungsunya yang bernama Ashley. Sepertinya si Ashley ini keberatan pindah ke rumah itu. Dan di sini kita tahu kalau Ashley suka menggambar. Kemudian Ellison pun pergi menemui sheriff setelah berhasil membujuk Ashley. Di sana sheriff memperingatinya, tapi Ellison tak menghiraukannya sama sekali dan malah menganggap si sheriff ini penggemarnya. Dia adalah seorang penulis buku terkenal dan salah satu bukunya yang berjudul Kentucky Blues sempat booming saat itu. Dan sheriff pun pergi dengan kesal. Selanjutnya Ellison pun pergi berkeliling rumah barunya. Dan mari kita lihat halaman belakang rumahnya itu. Kayaknya itu adalah tempat di scene awal ya guys. Setelah itu Ellison pun pergi ke loteng untuk menyimpan barangnya. Tapi dia melihat sesuatu di sana. Sebuah peti yang di dalamnya berisi seperangkat pemutar film, sekaligus klip filmnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka makan malam dengan hangat, khas keluarga bahagia. Once it's gone, we'll be able to afford a few extra things. About it, it's another thing to see it. I don't want him walking in again. He's 12 years old. Di sini kita bisa melihat kalau istrinya Ellison ini tak suka melihat Ellison menulis cerita kriminal. Dan sepertinya Tracy ini lebih suka suaminya menulis cerita fiksi. Selanjutnya Ellison pun pergi ke ruang kerjanya dan mulai menonton film di peti itu. Dan mari kita nonton juga. Di sana terlihat anggota keluarga bahagia yang sedang bermain. Dan tiba-tiba mereka berempat digantung seperti adegan di awal. Next, dia memutar film berikutnya yang berjudul Barbecue. Terlihat keluarga bahagia sedang bersenang-senang di tepi danau, memancing, dan lain-lain. Lalu tiba-tiba mereka sudah terikat dalam sebuah mobil dan dibakar hidup-hidup. Ellison pun merasa takut dan menghubungi polisi. Tetapi karena dia melihat tumpukan buku karyanya di sana, dia memutuskan teleponnya. Dia pun ingin melanjutkan menonton klip film yang lain. Tetapi dia mendengar suara anaknya. Dia mengira itu Ashley, tetapi Ashley sedang tidur. Dan dia mendengar suara itu. Dia pun pergi ke arah suara dan dia melihat sebuah kardus di sana. Dan itu anak sulungnya Trevor. Sepertinya anak sulungnya ini mempunyai penyakit tidur berjalan guys. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka sarapan sebelum pergi ke sekolah baru mereka. Di sana mereka bercandaria dan anak-anak pun ke sekolah. Kemudian Ellison pun kembali bekerja dan lanjut menonton klip film itu yang berjudul Pool.
Mari kita lihat keluarga yang sedang berbahagia di sana. Mereka berenang dan ketawa-ketawa. Lalu scene pun beralih. Tiba-tiba mereka diikat dan ditenggelamkan satu persatu. Dan di sana Ellison melihat sesuatu yang aneh di dalam air. Sosok berbaju hitam. Lalu pemutarnya tiba-tiba terbakar. Dan Ellison berusaha memperbaikinya. Saat dia serius, tiba-tiba dia mendengar kegaduhan. Ternyata itu adalah istrinya yang sedang memarahi anak sulungnya karena menggambar 4 orang yang digantung di pohon pada hari pertama sekolahnya. Singkat cerita, malam pun tiba dan Ellison kembali bekerja. Dan kali ini dia menonton klip film yang berisi adegan penggorokan seluruh anggota keluarga. Dan dia pun berhasil menemukan sebuah simbol di dinding dan nama dari keluarga yang dibantai itu. Dia pun search Google dan mendapat beritanya. Tetapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan listrik pun padam. Lalu dia pun pergi mengeceknya. Kurang jelas ya gambarnya guys, terlalu gelap di sana. Ellison pun mengambil pisau dan naik ke loteng. Dan saat dia menggeser sesuatu di sana, muncul ular guys. Dan Ellison pun menemukan gambar di sana. Saat dia ingin pergi, pijakannya pun roboh dan dia terjatuh. Selanjutnya, scene beralih ke Ellison yang sudah diobati. Dia di sana bersama seorang polisi yang lagi memeriksa tempat jatuhnya Ellison. Dan ternyata si polisi ini fansnya Ellison. Dan mereka pun pergi ke ruang kerja Ellison. Si polisi berhasil membujuk Ellison untuk membiarkannya membantu dalam karyanya ini. Lalu Ellison menyuruhnya untuk mencari tahu tentang kematian orang-orang di film itu. Singkat cerita, si deputi polisi sudah pergi, dan Ellison lagi nonton acaranya dia saat buku Kentucky Blood-nya sedang viral. Sepertinya Ellison memang tipe pembohong juga guys. Singkat kata, pagi pun tiba. Ellison melihat-lihat gambar yang didapatnya di loteng, dan mencocokkannya dengan klip film itu, dan cocok guys. Kebetulan si deputi nelpon dan memberi informasi yang diminta Ellison. Lalu Ellison menemukan fakta bahwa keluarga Santa Louis tinggal di rumah yang mereka tempati sekarang sebelum mati di rumah mereka sendiri. Selanjutnya scene beralih ke Elle dan istrinya yang lagi tidur. Ellison tiba-tiba terbangun, sepertinya dia mendengar sesuatu. Dan dia terkejut melihat ruang kerjanya dengan semuanya menyala. Dia pun melihat sesuatu di halaman dan keluar mengeceknya. Mari saksikan sendiri. Dan itu adalah anaknya si Trevor. Saat Ellison kembali untuk mengambil tongkatnya di luar, dia bertemu seekor anjing yang menggonggongnya. Tetapi si anjing bukannya menggonggong Ellison, tetapi beberapa orang yang ada di belakang Ellison. Kemudian pasangan itu pun berdebat. Beneran si Ellison nih egoisnya udah kelewatan banget gak sih guys? Singkat cerita, pagi pun tiba dan si deputi datang membawa data yang diminta Ellison. Dan di sini mereka jadi dekat guys. Si Ellison pun mengizinkannya mengetahui semuanya. Dia meminta deputi untuk mencari tahu tentang semua itu. Dan deputi menyuruh Elle untuk menghubungi Profesor Jonas. Karena Profesor Jonas paling ahli tentang simbol-simbol seperti yang didapatnya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Ellison memutuskan untuk menonton klip film terakhir yang berjudul Pemotong Rumput. Mari kita lihat. Awalnya baik-baik saja. Sampai tiba-tiba kamera merekam mesin pemotong rumput dan Ellison pun ketakutan. Sampai tiba-tiba Profesor Jonas menelpon.
Profesor Jonas mengatakan itu adalah simbol pentagram yang digunakan untuk menyembah dewa pagan yang suka memakan anak-anak. Setelah mendengar penjelasan Profesor Jonas, Ellison pun memutuskan untuk menyimpan klip itu dan menguncinya rapat-rapat. Saat hendak tidur, semuanya menyala kembali, dan Ellison pun dihantui oleh jiwa anak-anak yang hilang itu. Setelah lelah, dia pun tertidur di sofa sampai matahari terbit dan deputi itu pun datang kembali. Ellison pun berdiskusi tentang yang dialaminya dengan sang deputi, sampai tiba-tiba sang istri marah-marah karena Ashley yang menggambar seorang anak di ruang tamu, yang membuat rahasia Ellison pun terbongkar. Alhasil pasangan itu bertengkar hebat. Sungguh, di sini kita bisa melihat keegoisan Ellison yang sangat besar. Setelah kejadian itu, mereka pun tertidur. Di sini kita bisa melihat ada seseorang yang menyenter kepala Ellison, sehingga dia terbangun. Dan saat itu dia mendengar keributan di sana. Dia pun keluar dan mencari sumber suara itu, dan itu menuntunnya ke loteng. Dia pun naik. Lampu pun padam, diikuti jatuhnya semua peralatan Ellison. Lalu dia membakar semua peralatan film di kotak itu. Pada saat itu istrinya datang dan Ellison langsung menyuruhnya untuk membangunkan anak-anak mereka dan segera pergi dari sana. Di perjalanan mobil mereka dikejar polisi dan ditilang oleh si sheriff. Dan sepertinya Ellison benar-benar menyesal dan akan berhenti menjadi penulis buku kriminal. Tapi apakah akan segampang itu? Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah lama mereka dan mengepak barang-barang. Saat itu si polisi menelpon tetapi di-reject oleh Ellison. Selanjutnya malam pun tiba. Ellison mendapat pesan dari Profesor Jonas dan dia pun menghubungi Profesor Jonas. Setelah mendengar penjelasan Profesor Jonas, dia memutuskan untuk menghilangkan semua hal yang bersangkutan dengan kasus klip-klip film itu. Kemudian Ellison mendapat telepon lagi dari si deputi dan di-rejectnya lagi. Saat dia akan menyimpan barang di loteng rumah lamanya, dia mendapati kotak itu lagi guys, ada di sana lagi. Dan isinya pun masih utuh tanpa kerusakan sedikit pun, padahal kan udah dibakar ya. Dan dia menemukan klip lain di sana dengan judul adegan akhir yang dipotong. Dia pun memutuskan untuk melihatnya karena terlanjur penasaran mungkin. Sambil minum kopi dari putri tercintanya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi dan dia pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Dia pun kaget mendengar penjelasan si deputi dan kemudian dia melanjutkan untuk nonton klip itu. Alangkah kagetnya si Ellison saat menonton itu. Dan tiba-tiba dia merasa pusing dan dia pun curiga akan sesuatu. Saat dia melihat kopi yang dibuatkan oleh Ashley putrinya, tada! Seperti dugaan kalian, kopi itu berisi sesuatu, mungkin sejenis bius atau racun guys. Scene pun berpindah ke Ellison yang sudah terikat dan pasrah. Dan datanglah si malaikat tercinta Ellison. Maksud aku si malaikat mautnya Ellison yang membawa kapak dan kamera. Sungguh adegan yang menegangkan banget guys.
Kita bisa melihat simbol-simbol di dinding. Sepertinya penjelasan Profesor Jonas benar adanya. Mereka muncul dari dalam gambar. Lalu si Ashley pun dibawa oleh Mr. Boggy atau Bugul dan menghilang. Lalu klip film pun bertambah satu dengan judul Lukisan Rumah 12. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu review film aku kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Oke, bye-bye. See you on next video.